Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sultan Atullah akan melakukan literatur review atas 5 paper yang sudah saya cari dan saya baca, yang nantinya mungkin akan berhubungan dengan topik yang saya angkat untuk penelitian nanti. Sini saya mencari topiknya yang utamanya itu tentang indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia itu kita seperti akan menghitung suatu tingkat IPM di suatu daerah. IPM ataupun indeks pembangunan manusia ini sendiri terdiri dari banyak aspek seperti angka kelahiran, kemudian usia saat hidup, berapa lama dia bersekolah, harapan dan rata-rata berapa lama orang sekolah, pengeluaran per kapita, dan lain-lain. Di paper yang saya cari ini mungkin aspek yang diambil maupun faktor-faktor yang diambil akan berbeda-beda. Juga literatur review ini merupakan tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Fajri Umbara. Paper yang pertama yaitu identifikasi keterkaitan variabel dan prediksi indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Jawa Barat menggunakan Dynamic Bayesian Networks. Paper ini ditulis ataupun diteliti oleh Beta Nurinasari dan Priyati. Masalah utama yang ada di paper ini yaitu analisis faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di awal tadi, seperti angka kelahiran, lama bersekolah, pengeluaran orang-orang, dan lain-lain yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. Kemudian analisis terhadap variabel yang mempengaruhi IPM dengan regresi panel. Kemudian sistem yang terancang nanti akan menggunakan fuzzy metode Takagi Sugeo untuk prediksi IPM-nya dan untuk rekomendasi anggaran APBD. Kemudian data yang digunakan ini berasal dari BPS ataupun Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan analisa pembangunan Jawa Barat pada tahun 2010 hingga 2013. Yang diamati pada penelitian ini yang pertama yaitu dengan menggunakan data yang ada pada PPS dan BAP pada 4 tahun terakhir, ada 15 variabel yang digunakan untuk bangun model ini. Yang pertama nama kabupaten di seluruh provinsi Jawa Barat, kemudian ada angka harapan hidup per kabupaten kota, angka melek huruf per kabupaten kota, Gini ratio menurut kabupaten kota, kemudian jumlah penduduk menurut kabupaten kota, setelah itu rata-rata lama sekolah, luas wilayah, jumlah kota, jumlah desa, indeks kesehatan, indeks EYS, indeks MYS, indeks pendidikan, pengeluaran, dan IPM-nya. Kemudian selain variabel-variabel tadi, kita akan mengkategorikan semua variabel itu dalam 3 kategori. Yang pertama ada kepada 2 kategori. Yang pertama terbagi menjadi 3 kategori lagi, yaitu kategori 1 dengan IPM kurang dari 70, kategori 2 yaitu IPM-nya di antara 70 dan 75, dan kategori 3 IPM-nya di atas 75. Kemudian untuk kategori kedua ataupun untuk jenis kategori yang akan dilakukan nanti ada 4 kategori, yaitu pertama kategori rendah, IPM-nya itu kurang dari 50. Kemudian kategori menengah bawah antara 50 hingga 65,9. Kemudian menengah atas IPM-nya itu di antara 66 hingga 79,9, dan kategori tinggi dengan IPM lebih dari 80. Eksperimen ini sendiri menggunakan causal discovery via MML.
Evaluasi akhir dari penelitian ini menggunakan Dynamic Bayesian Networks, menggunakan software yang mengimplementasikan causal discovery via MML. Untuk tahapan dari penelitian pada paper ini, yang pertama dataset akan diproses, ditransformasi dari data kontinu menjadi data numerik, baru nantinya akan diimplementasikan ke aplikasi causal discovery via MML tersebut atau CAMML versi 1.4.1. Dari data training ada dua dataset. Yang di training pertama 75%, yang kedua ada 50%. Setelah di training akan distrukturkan menjadi menggunakan Dynamic Bayesian Networks yang nanti akan dibahas. Kemudian akan dilakukan data testing dengan data pertama itu 25% dari seluruh dataset dan 50% dari seluruh dataset. Kemudian hasil evaluasi adalah berapa akurasi dari prediksi yang telah dilakukan. Ini yang akan nanti digunakan untuk matriks konfusinya. Ada prediksi yang pertama negatif positif dengan aktual negatif positif juga. Keterangan sini ada 4 kategori ya, yaitu pertama true negatif untuk A, B false negatif, C false negatif, B nya false positif, dan D true positif. Untuk perhitungan akurasinya seperti ini, TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN dikali 100%. Ini merupakan transformasi data yang sudah dilakukan. Nantinya ini akan membentuk sebuah graf. Ini merupakan graf dari DBN. DBN itu merupakan sebuah graf ya. Nah, ini hasil gambarannya. Di sini untuk nodenya sendiri dibagi dua, yaitu node time slash ke 0 dan ke 1. Jadi irisan waktu pertama ataupun time slash 0 ini merupakan data tahun yang sebelumnya, dan irisan waktu kedua ataupun time slash 1 merupakan data tahun setelahnya. Jadi interpretasinya itu jumlah penduduk pada tahun sebelumnya, contohnya, akan mempengaruhi tingkat IPM pada tahun setelahnya. Jadi saling berhubung satu sama lain ya. Kemudian ini merupakan CPT untuk variabel lama, sekolah 0 dan IPM 0. Ini sekolah 0 dengan induk pertama, nodenya 1, 2, 3. Kalau dilihat sini ada lama sekolah 0 dengan indeks 1 dengan indeks 0, node 0 juga. Dan ini merupakan indeks lama sekolah di indeks 1. Kemudian ini untuk variabel lamanya, variabel lama sekolah 1 dan jumlah penduduk. Ini merupakan data probabilitas yang menunjukkan angka ataupun kemungkinan terbesar untuk IPM yang akan diperoleh nantinya. Ini ada keterangannya, lama sekolah 1, induk 1 itu rendah atau di bawah rata-rata, dan 2 tinggi dari rata-rata. Jadi untuk IPM di sini, IPM node 1 yang ke 1 itu lebih dari 70, node 2 itu antara 70 sampai 75, dan 3 lebih dari 75, seperti yang sudah diterangkan pada apa yang diamati pada penelitian ini. Kemudian ini ada hasil dari penggunaan DBM pada aplikasi itu, causal discovery via MML. Kesimpulannya yaitu struktur graf Dynamic Bayesian Network ini terbentuk dan dapat mengindikasikan adanya hubungan antar variabel. Seperti tadi, antara lama sekolah di node ke-1 dan ke node ke-0, maka mereka akan mengindikasikan hubungan di antara mereka berdua. Kemudian berkaitan langsung dengan variabel
kategori tingkat IPM adalah lama sekolah. Jadi kategori yang dihitung itu merupakan lama sekolah, jumlah penduduk, indeks KTA, indeks EIS, dan indeks MIS. Ini merupakan variabel kategori tingkat IPM yang dites ataupun yang diuji pada penelitian ini. Kemudian struktur graf dynamic Bayesian network ini dapat diterapkan untuk memprediksi kategori tingkat IPM, baik untuk skenario 3 dan skenario 4 kategori. Ini dilihat sebelumnya. Ini merupakan untuk kategori 3 kategori, dan ini untuk 4 kategori. Semuanya akurat kurang lebihnya. Struktur graf ini juga terbangun ataupun bisa jadikan model prediksi, di mana memberikan rekomendasi faktor utama yang perlu diperhatikan. Faktor utama ini diambil dari variabel-variabel yang berkaitan dengan IPM, seperti lama sekolah, jumlah penduduk, banyak kota, berapa pengeluaran, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk IPM ini faktor utama itu hanya 3, yaitu pendidikan, kependudukan, dan kesehatan. Sarannya untuk membuat hasil penelitian jadi lebih akurat, dapat lakukan penggabungan beberapa metode, baik pada tahap pra-pemrosesan hingga tahap implementasi. Jadi untuk penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dengan menggabungkan beberapa metode lain. Kita juga bisa menggunakan seperti metode KNN yang nanti juga akan dibahas, dan juga metode neural network yang nanti juga akan dibahas. Ini yang harusnya akan saya pahami ataupun nantinya akan saya pahami setelah baca paper ini. Yang pertama adalah metode DBN, metode Bayesian, Dynamic Bayesian Network, karena saya juga belum terlalu memahami ini juga pertama kali saya baca. Kemudian tahapan penelitian sebenarnya sudah umum ya, dari dataset langsung ditransformasi baru diimplementasikan. Ini sudah umum tahap penelitian seperti ini, tapi mungkin harus lebih dipelajari lagi. Kemudian fuzzy logic, metode Takagi Sugio, juga baru pertama kali saya baca, nanti akan lebih dipelajari lagi. Kemudian peluang melanjutkan dan menyempurnakan hasil dari penelitian ini. Paper kedua yaitu prediksi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo tahun 2004 sampai 2013 dengan menggunakan Artificial Neural Network, ditulis oleh Fatrozi Nurfajer. Masalah utama pada paper ini yaitu penggunaan pendekatan dasar sebagai pembangunan indikator dari kualitas hidup manusia, mengetahui faktor dan pengertian terkait dengan 3 pendekatan tersebut. Pendekatan ini seperti yang sudah sebutkan sebelumnya, itu lama sekolah, angka kehidupan, dan pengeluaran per kapita. Yang ketiga, penggunaan metode artificial network untuk proses prediksi IPM dengan menggunakan data pada tahun 2004 hingga 2013. Yang diamati ini yaitu data IPM dari PPS Kabupaten Situbondo dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Ini merupakan data IPM-nya. Jadi sini langsung sudah terlihat berapa IPM-nya per tahun itu. Eksperimen yang dilakukan itu pada parameter seperti learning rate, hidden layer, tahap validasi, dan tahap evaluasi. Metode tahap penelitian yang pertama itu kita menentukan dulu parameter yang akan diuji. Yang pertama ada momentum, learning rate, dan time cycle. Kemudian menggunakan aplikasi Zaintun untuk menentukan fungsi bobot yang mempunyai 4 jenis activation function seperti semilinear, sigmoid bipolar, dan hyperbolic tangent. Penentuan ini akan digunakan untuk nantinya dalam penelitian, yaitu fungsi hyperbolic tangent. Pada tahap pengujian data, untuk menghasilkan neural network yang baik, diperlukannya pengaturan terhadap parameter tadi, yaitu learning rate, momentum, dan training cycle, hidden layer, tahap validasi, dan tahap evaluasi. Hasil penelitiannya di sini ada parameter training cycle. Training cycle diambil dari rentang 1000 hingga 10.000. Selain itu, untuk pengaturan learning rate yang nantinya akan dihitung juga,
0,1, kemudian momentum 0,1, dan input layernya neuronnya 2. Jadi nanti untuk menghitungnya, maka learning rate-nya akan dimulai dari 0,1, kemudian momentumnya akan tetap di 0,0, dan input layer neuronnya hanya 2. Itu akan tetap dan tidak akan berubah. Kemudian nilai training cycle diambil dari root mean square error. Ini adalah salah satu jenis error yang digunakan dalam neural network. Jadi nilai yang diambil itu nilai yang paling kecil untuk RMSE-nya. Penampilan ini berdasarkan pada dua tabel uji training cycle yang mempunyai nilai RMSE paling kecil itu adalah 10.000, yaitu 0,144326. Maka untuk training cycle selanjutnya akan diambil sesuai dengan RMSE yang terendah tadi. Disinilah nanti kita akan menggunakan momentum 0,1 dan input layer neuronnya 2. Kemudian untuk parameter momentum, nilai yang dipilih itu yaitu nilai yang mempunyai yang tadi RMSE paling kecil, yaitu dengan learning rate-nya 0,2. Selanjutnya dipakai untuk menentukan nilai optimal pada parameter momentum. Kemudian pada percobaan untuk menghitung jumlah size dari hidden layer-nya, ya, ini akan digunakan RMSE yang dirasa telah mendapatkan nilai paling kecil. Nah, percobaannya itu bisa dilakukan hingga 6 percobaan batasannya. Nah, setelah melakukan semua percobaan di atas, kita dapat mendapatkan nilai dari parameter yang optimal sebagai berikut, yaitu training cycle-nya 10.000 karena mempunyai nilai RMS paling kecil tadi. Kemudian learning rate dari 10.000 itu adalah 0,2. Momentum yang tepat itu adalah 0,3. Hidden layer-nya terdapat 3 yang cocok ataupun yang tidak melebihi dari RMS yang paling kecil tadi. Kemudian input hidden-nya ada 2. Dengan menggunakan nilai parameter tersebut, maka dapat hasil error, mean absolute error, dan mean square error sebagai berikut, seperti yang berada di tabel ini. Errornya 0,00466, mean-nya dari absolute error yaitu 0,084, mean dari square error ada 0,01017, dan RMSE-nya ada 0,100,84642. Ini merupakan graf sesuai dengan jumlah error yang telah didapatkan tadi. Ini merupakan drop dari neural network itu ya. Kesimpulannya, penelitian pada paper ini ditujukan untuk proses prediksi indeks pengulangan manusia dengan neural network. Parameternya itu training cycle, learning rate, momentum, dan input layer dan hidden layer dengan menggunakan activation function hyperbolic tangent. Untuk nilai pada setiap parameter adalah training cycle 10.000 tadi, learning rate 0,2, momentum 0,3, input layer 2, dan hidden size-nya 3. Di sini untuk mengukur kinerja dari neural network yaitu dengan menggunakan RMSE menghasilkan nilai 0,100,84642 dengan nilai akurasinya 90%, cukup akurat. Adapun forecast ataupun peramalan yang dilakukan dalam 2 tahun ke depan yaitu hasilnya dengan IPM pada tahun 2015 sebesar 65,8216 dan pada tahun 2015 yaitu 65,9690. Ini bisa dilihat di graf ini. Ini merupakan prediksi untuk 2 tahun ke depannya. Jadi dengan menggunakan data yang ada sebelumnya, kita bisa melakukan prediksi. Di graf ini juga aktual IPM dengan prediksi IPM-nya sangat dekat, 90% sudah sangat dekat. Jadi penelitian ini bisa dibilang sukses untuk memprediksi sebuah IPM pada tahun selanjutnya pada suatu daerah. Setelah membaca paper ini, saya sepertinya akan lebih memahami lagi nantinya, lebih belajar lagi tentang artificial neural network
activation function hyperbolic tangent, macam-macam jenis error pada neural network itu, tahap penelitiannya. Saya juga kurang paham tahap penelitian pada paper ini, metode juga, kemudian peluang penelitian atau disempurnakan. Untuk peluang dari paper ini atau penelitian ini kecil ya untuk melanjutkan karena sudah terlalu baik. Kemudian paper ketiga yaitu prediksi indeks pembangunan manusia menggunakan algoritma C4.5 di Kabupaten Kampar, ditulis oleh Ridwan Miftahul Putra, Elvira Asril, dan Taslim. Masalah utamanya yaitu penggunaan algoritma C4.5 untuk prediksi IPM, kemudian penggunaan decision tree sebagai dasar dari algoritma ini sebelum nantinya akan diimplementasikan. Kemudian keakuratan hasil prediksi setelah implementasi, dan data yang digunakan adalah IPM Kota Kampar pada tahun 2010 hingga 2014. Yang diamati dalam penelitian ini yaitu data IPM pada tahun-tahun sebelumnya. Ini seperti harapan hidup. Di sini faktor yang diambil itu beda-beda ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Itu harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Kemudian ini ada IPM yang datanya diambil dari BPS atau Badan Statistika. Penyelesaian permasalahannya akan menggunakan decision tree dan implementasinya akan menggunakan algoritma C4.5. Metodenya yang pertama menggunakan decision tree untuk membuat variabel yang nantinya akan menghitung gain low, gain medium, dan gain high. Kemudian mendefinisikan masalahnya itu di pustaka yang penting ini untuk mengetahui lebih lanjut, dan tahap implementasi. Hasil penelitiannya menghitung nilai maksimum dan minimum untuk komponen IPM. Ini nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kemudian rata-rata lama sekolah ini 15 tahun hingga tidak sekolah. Ini berapa lama di sekolah. Kemudian pengeluaran per kapita ini nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian indeks untuk setiap ini akan dihitung, dikurangi sesuai dengan data yang ada, data yang di sini untuk setiap tahunnya. Setelah itu angka IPM-nya dapat dihitung dengan rumus seperti ini, seperti ya, indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks konsumsi per kapita. Ini pengeluaran per kapita ya sama. Setelah dapat maka akan dihitung ke dalam ratusan, akan dihitung ke dalam angka ratusan. Untuk menghitung level IPM-nya dari hasil tadi, hasil IPM yang pertama dikurangi dengan nilai terendah. Nilai terendah ini diambil dari sini yang belum di-100-kan atau dibagi 100 nantinya. Kemudian dibagi dengan 3 karena kita punya 3 kategori level. Mau level high, nilai tertingginya dikurangi dengan hasil ini, mediumnya juga, high-nya dikurangi dengan hasil, low-nya, medium dikurangi dengan hasil. Jadi ini merupakan 3 kategori ataupun 3 level dari IPM yang nantinya akan digunakan. Kemudian kita menghitung nilai kategori. Nilai kategori hasil yang pertama yaitu nilai tertinggi yang tadi dikurangi nilai terendah dibagi 2. Kemudian nilai tertinggi dikurangi dengan hasil akan menjadi good, kategorinya good. Dan untuk kategori bad itu good dikurangi hasil. Ini merupakan tabel di mana hasil analisa IPM dan hasil analisa IPM sesuai dengan kategori dan levelnya. Untuk IPM tahun 2010 itu IPM levelnya low dengan kategori bad. Berarti ini indeks pembangunan manusianya rendah pada tahun segitu. Kemudian IPM untuk tahun 2011-nya medium dan good sudah mulai meningkat. Untuk 2012 hingga 2014 terus meningkat ya angka IPM-nya, dan levelnya juga terus meningkat. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa pembangunan manusia pada Kabupaten Situbondo itu, Kabupaten Kampar ini setiap tahunnya terus meningkat, jadi lebih baik. Nah, kemudian ini jumlah IPM tadi dan kategori-kategorinya.
Jadi ini ada low-nya cuma satu ya, low cuma satu, bed-nya cuma satu juga, sesuai dengan tabel yang tadi hasil analisa. Di sini setelah itu penggunaan decision tree yang pertama untuk mencari entropi. Entropinya itu digunakan untuk menghitung pengaruh ataupun menghitung keakuratan dari nilai gain atau total prediksi. Nah, ini merupakan dasar dari decision tree, emang dasar banget ini. Nah, tadi gain high bagi total dikali min high good per total high, ini udah sangat dasar, ini dasar dari decision tree. Nilai gain low nya juga ini juga. Kemudian untuk implementasinya sendiri, para peneliti pada paper ketiga ini mereka menggunakan bisnis proses sudah profesional ataupun sudah masuk tahap akhir banget ini. Jadi mulai aplikasi prediksi nilai IPM, form input, kita akan menginputkan nilainya. Kemudian ada pemenurunan rango, ubah range max dan min, kemudian tampilkan hasilnya. Setelah itu ada aplikasi perhitungan prediksi IPM yang nantinya akan dihitung. Kita inputkan data, cek hasil prediksi, habis itu tampilkan hasil data. Use case seperti ini. Penugas BPS itu ataupun badan statistika itu menampilkan menu utama, kemudian dia mengatur range-nya dan mengubah nilai max dan min untuk range-nya. Barulah dia menginputkan data dan menampilkan nilai entropi dan gain-nya. Ini skenario use case-nya. Dengan aktornya BPS, tujuannya input data berdasarkan per tahun. Jadi data-data yang diperlukan itu dalam cakupan per tahun. Untuk implementasi sistem ini sendiri seperti ini. Jadi angka harapan hidup pada tahun berapa? Ini pada tahun 2015. Angka harapan hidupnya 70,00, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Setelah masukkan semua ini, mereka akan menghitung IPM ini, tombol ini, dan muncul di sini indeks pendidikan, indeks pengeluaran per kapita, indeks pembangunan manusia, dan angka IPM dalam ratusan. Setelah itu, untuk total IPM sendiri akan muncul di tabel yang ini, dan akan langsung muncul level dan kategorinya dengan entropi dan gainnya masing-masing. Kesimpulan dari paper ketiga ini yaitu dengan pengolahan data yang dilakukan pada peneliti, bisa dikatakan nilai IPM-nya bagus terus ataupun meningkat setiap tahun, dengan nilai entropi IPM-nya 0,7219 dan gain-nya 0,721393. Gimana nilai entropi didapatkan nilai IPM level dan kategori, dengan hasil nilai entropinya itu untuk nilai penjumlahan nilai gain. Jadi nilai entropi ini akan digunakan untuk menjumlahkan nilai gain menjadi gain low, medium, dan high. Sarannya, penelitian ini dapat disempurnakan dengan menambahkan metode-metode lain atau menggabungkan banyak metode sekaligus gitu, sehingga nilainya itu akan semakin optimal dan akurat. Untuk penelitian, data-datanya itu disarankan mengambil rentang waktu yang lebih panjang, 6 tahun ke atas gitu. Setelah saya membaca paper ini, saya semakin paham ataupun akan memahami lebih lanjut nantinya tentang algoritma C4.5. Terus semua parameter IPM, proses bisnis ini juga agak susah karena menggunakan diagram bisnis proses. Kemudian tahap penelitian dan metodenya, dan peluang untuk melanjutkan atau disempurnakan. Paper ketiga ini bisa dilanjutkan atau lebih disempurnakan dengan menggabungkan beberapa metode sekaligus. Dan paper keempat yaitu klasifikasi indeks pembangunan manusia dengan pendekatan K nearest neighbor atau KNN, ditulis oleh Muhammad Yamin Darsyah. Masalah utama dari paper ini yaitu cara mengklasifikasikan IPM dengan KKN, penggunaan K-fold cross validation, kemudian menggunakan variabel IPM untuk data yang digunakan diambil dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, dan juga datanya hanya rentang waktunya hanya dalam setahun saja. Yang diamati yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah,
pengeluaran per kapita yang disesuaikan, kemudian variabel prediktor, nilai K yang dipilih yaitu 1,5 dan 10, 1, 5, dan 10, kemudian akurasi dari klasifikasinya, dan yang terakhir eksperimen dan hasil akhir dari penelitian ini semuanya menggunakan KNN. Metodenya sendiri, yang pertama mengambil struktur data dari BPS. Tahap penelitiannya pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diambil dari BPS. Kemudian pengkodingan terhadap variabel prediktor, membagi data menjadi training dan testing dengan certified tenfold cross validation. Kemudian pengklasifikasian KNN dengan algoritma, menentukan jumlah K untuk KNN-nya yaitu 1, 5, dan 10, dan menghitung akurasi klasifikasi. Hasil penelitian ini merupakan deskripsi yang statistik yang lebih rinci. Menurut 2016. Tabel yang pertama yang paling kiri ini merupakan untuk menghitung usia harapan hidup saat lahir. Kemudian ini harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, yang ini pengeluaran per kapita disesuaikan ribu rupiah per orang per tahun. Kemudian ini indeks IPM-nya. Jadi usia harapan itu dalam tahun, harapan lama sekolah dalam tahun, rata-rata lama sekolah dalam tahun, pengeluaran itu dalam rupiah per orang per tahun, dan IPM. Untuk KNN K sama dengan 1, di sini berdasarkan tabel ini kelompok IPM-nya kurang baik. Yang diprediksi secara tepat berjumlah 12 kabupaten atau kota, dan 3 kabupaten atau kota diprediksinya kurang tepat. Sedangkan untuk IPM kelas baik ada 15 kabupaten yang diprediksi secara tepat dan 5 kabupaten yang tidak tepat. Jadi akurasi menggunakan K sama dengan 1 adalah 77,14%. Sedangkan untuk sensitivitas dan spesifitasnya dapat sebesar 70,09% dan 83,33%. Artinya untuk akurasi 77,14% ini merupakan kurang baik ya untuk kelompok IPM-nya. Jadi tidak disarankan untuk digunakan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 5, untuk kelas IPM kurang baik diprediksi 17 kabupaten atau kota secara tepat dan 3 kabupaten kota secara tidak tepat. Sedangkan untuk kelas IPM baik, untuk kelas IPM yang baik ada 15 kabupaten kota yang diprediksinya dengan benar, dan terdapat 0 yang tidak tepat diprediksinya. Kemudian sensitivitas dan spesifitasnya 100% dan 83,33%. Untuk akurasi dari K sama dengan 5 ini besar ya, yaitu 91,49. Jadi hasil prediksi ini merupakan baik karena sesuai dengan kelompok awal sebelum prediksi. Akurasinya sendiri tinggi, jadi disarankan bisa untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan K sama dengan 5. Untuk K sama dengan 10, di sini terdapat 17 kabupaten kota yang diprediksi secara tepat. Kemudian 3 kabupaten yang diprediksi dengan tidak tepat. Untuk kelas baik ada 15 kabupaten kota yang diprediksi secara tepat dan 0 yang salah. Akurasi sendiri tinggi sama dengan akurasi K sama dengan 5 tadi, itu 91,49%. Dengan sensitivitas dan spesifitas yaitu 100% dan 83,33%. Artinya 100% hasil prediksi kelompok IPM kurang baik dengan menggunakan KNN K sama 10 sesuai dengan kelompok awal. Sedangkan untuk spesifitas sebesar 83% merupakan hasil prediksi IPM baik menggunakan metode KNN K10 dengan kelompok awal sebelum diprediksi. Kemudian ini kita menentukan model KNN terbaik. Di sini untuk K sama dengan 1 sendiri akurasinya 77,14, cukup, akurasinya cukup, tapi masih kurang ya. Kemudian ada klasifikasi yang sangat baik yaitu K sama dengan 5 dan K sama dengan 10. Jadi
Untuk penelitian-penelitian selanjutnya, kita bisa langsung menggunakan K sama dengan 5 ataupun K sama dengan 10 untuk klasifikasinya. Menurut kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata IPM pada Provinsi Jawa Tengah itu adalah 70,61 dengan IPM tertinggi di Kota Semarang sebesar 81,19 dan IPM terendah di Kabupaten Brebes 63,98. Hasil akurasi tertinggi ini ataupun terbaik ini ditentukan dengan metode KNN yang sudah lakukan tadi dengan K sama dengan 5 dan K sama dengan 10. Setelah membaca paper ini, saya akan lebih memahami lagi kenapa pengaruh K itu sangat berpengaruh pada metode KNN, kemudian variabel prediktornya, macam jenis error, tahap penelitian dan metodenya, data sekunder yang digunakan itu seperti apa, dan peluang untuk menyempurnakannya. Sebenarnya ini juga susah untuk dilanjutkan menurut saya untuk paper keempat ini. Terakhir ada analisis tingkat akurasi metode neurofasi. Analisis tingkat akurasi metode neurofasi dalam prediksi data IPM di NTB ditulis oleh kelompok dari Ainul Muhajirah, Eka Safitri, Titin Mardiana, Hartina, dan Andi Setiawan. Masalah utamanya itu mengetahui tingkat akurasi penggunaan neurofasi itu karena neurofasi merupakan metode gabungan antara neural network dan fuzzy logic. Penggunaan metode gabungan dalam aturan fuzzy. Di penelitian ini nanti akan menggunakan banyak metode gabungan dari logic fuzzy itu sendiri. Kemudian penggunaan dari adaptive neurofuzzy inference system ataupun ANFIS. Data yang diambil yaitu data rentang IPM dari NTB dari rentang tahun 2018 hingga 2018. Ini merupakan data yang baik ya, karena 10 tahun terakhir datanya. Yang diamati itu metode fuzzy tadi yang digabungkan nanti Sukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Kemudian jaringan adaptif untuk feed forwardnya dan recurrent. Tipe yang diuji itu ada banyak, yaitu TRIMF, TRAP-MF, GBL-MF, Gauss-MF, Gauss-2-MF, SIG-MF, DSIG-MF, PSIG-MF, dan PRIM-F. Kemudian hasil dari forecasting atau hasil dari penamalan untuk prediksinya dan kekuatan dari data error itu sendiri. Semua tipe ini merupakan tipe dari data error. Tahap penelitiannya pertama adalah metode kuantitatif, karena neurofuzzy itu merupakan metode kuantitatif yang merupakan penggabungan ya. Kemudian data IPM itu diambil dari yang data 10 tahun terakhir. Ini merupakan data aktual. Parameter keakuratan data error diambil dari 4 itu seperti yang pada penelitian pertama, ada MAD, MSE, MAAP, dan RMSE. Dengan XT itu merupakan data aktual pada periode tertentu, T itu tahunnya. Kemudian FT nilai peramalan pada periode T. N merupakan jumlah data. Ini merupakan flowchartnya. Dimulai, kemudian input, datanya di load, ataupun kita generate files, ataupun langsung kita mentrainingkan filesnya. Jika iya, sesuai dengan tipe MF nya, bisa langsung diuji satu persatu sesuai dengan tipe error ini. Jika tidak, akan masuk ke tipe error, hasil errornya akan masuk ke MAPE dan langsung dieksekusi selesai. Ini merupakan hasil dari forecasting ataupun peramalan untuk setahun ke depan. Untuk data aktualnya belum ada, tapi untuk tiap data errornya sudah ada dari TRIM-MF hingga PRIM-MF. Kemudian hasil error dari forecasting ini sesuai dengan 3 tipe error itu, yaitu MSE, MAD, dan MAP. Kemudian untuk penentuan mode forecasting terbaik, yaitu dengan nilai error. Diambil dari nilai error.
dengan menggunakan metode artificial intelligence neurofazi, yaitu yang paling akurat terletak pada Gauss MF, Gauss 2MF karena forecastnya itu paling tinggi nilainya. Dan ini merupakan hasil yang didapat dari MATLAB atau matematik. Ini saya juga kurang paham cara pembacaannya gimana karena belum pernah menggunakan MATLAB sebelumnya. Ini merupakan tentang waktu dari 2018 hingga 2019 yang merupakan tahun prediksinya. Ini rulesnya untuk tipe Gauss 2MF, dan ini adalah hasil forecastingnya. Ini untuk 2019 nanti akan lebih tinggi ya untuk forecastnya juga, seperti yang sudah ada pada ini hasil forecastingnya. Kesimpulannya, sesuai dengan hasil forecasting tadi di provinsi NTB pada tahun 2019 dengan menggunakan metode artificial intelligence neurofazi, yaitu Fazi Mamdani dan Anfis Sugeno, maka hasil yang dapat itu akurat pada tipe Gauss 2MF dengan prediksi sebesar 69,5 dan nilai MAD sebesar 0,354, MSE sebesar 1,570035 dan MAPE sebesar 0,049273 dan hasil error sebesar 0,95947. Peneliti menyimpulkan bahwa hasil peramalan atau forecasting ini hasil forecastingnya merupakan tipe terbaik jika menggunakan tipe Gauss 2MF dan paling akurat karena nilai errornya itu paling tinggi di antara tipe-tipe lain, dan hasil peramalannya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sarannya, berdasarkan hasil yang telah diperoleh peneliti, maka perlu untuk dikembangkan dan diperdalam lebih lanjut tentang metode neurofazi dan tipe-tipe lainnya. Karena neurofazi sendiri merupakan tipe gabungan yang sulit untuk diimplementasi ya. Untuk penelitian selanjutnya bisa memperoleh hasil lebih baik bisa dengan melengkapi hasil dari penelitian ini. Jadi kita bisa menggunakan penelitian ini untuk membangun penelitian baru. Ini banyak yang harus dipelajari setelah membaca ini. Mengenai paper ini, yang pertama ada neurofazi, neural network dan fuzzy logic. Hasil dari forecasting itu masa juga susah untuk dipahami. Semua metode dari fuzzy logic, jaringan adaptif, Anfis, tahapan penelitiannya, data sekunder dan peluangnya. Ini sangat berpeluang, untuk paper terakhir ini sangat berpeluang besar ya untuk menjadikan, karena hasil yang dalam paper ini juga belum sempurna. Terima kasih. Semua paper yang saya review ataupun saya masukkan dalam literatur review ini merupakan paper yang saya dapat dari Google Cendekia. Jadi semuanya sudah terindeks dalam Google Cendekia. Sekali lagi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.